mencapai hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah, dan kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Maksudnya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan pada mereka kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Akan tetapi, terdapat sebahagian manusia yang tidak pandai menggunakan akal pikiran untuk membezakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat. Bahkan mereka menggunakan akal pikiran untuk memuja hawa nafsu dengan melakukan perkara-perkara yang mungkar dan menggunakan kemudahan-kemudahan yang dikurniakan oleh Allah. Maka kehidupan yang baik itu bertukar menjadi kehidupan yang buruk. Al-Quran telah menegaskan bahawa akibat yang buruk dan yang paling banyak menimpa manusia adalah berpunca dari perbuatan manusia sendiri. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Maksudnya, telah jelas kerusakan di darat dan di laut adalah berpunca dari perbuatan tangan manusia sendiri, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat, dari balasan perbuatan mereka sendiri itu, agar mereka kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Sidang jemaat rahimakumullah, masyarakat kita di hari ini sedang menghadapi berbagai-bagai masalah. Di antaranya masalah tidak berpelajaran, kemiskinan, keruntuhan akhlak, hilang maruah, hilang semangat jaya diri, dadah, dan perkara-perkara yang memabukkan, pengangguran, keruntuhan rumah tangga, keselamatan, harta dan jiwa raga, dan lain-lain masalah yang semakin hari semakin bertambah. Oleh kerana itu, mesti ada segolongan manusia, mesti ada segolongan manusia yang mempunyai kesedaran dan bertanggung jawab untuk membela masyarakat dan membela umat. Mereka itu sanggup berperanan dan berkhidmat untuk memperbaiki masyarakat dengan tidak mengenal perasaan letih, dan sanggup ketepikan urusan pribadi dengan mengutamakan urusan orang lain. Firman Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 9, "Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah." Maksudnya, dan mereka lebih mengutamakan orang lain dari diri mereka sendiri, walaupun mereka berada dalam kesusahan. Tujuan suci mereka itu tidak lain melainkan untuk menghindarkan umat-umat kita dari gejala-gejala yang tidak baik itu, dan berusaha untuk menjadi umat
Sidang Jumat rahimakumullah. Secara umat manusia telah membuktikan kepada kita bahwa Allah tidak membiarkan mana-mana umat atau mana-mana kaum yang hidup di dalam kesesatan, melainkan adanya golongan yang berperanan untuk membaiki ataupun membimbing umat ke arah dan di jalan yang betul. Adanya golongan yang berusaha untuk membaiki keadaan mereka ke arah yang baik. Lihatlah kepada kaum Madian, kaum negeri Madian yang hidup di dalam kesesatan, banyak kemungkaran dan kerusakan yang mereka lakukan di atas permukaan bumi. Lalu Allah mengutuskan Nabi Syuaib untuk membimbing dan memperbaiki keadaan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 88 yang akhir surahnya berbunyi, in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Artinya, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak ada apa-apa tujuan yang lain melainkan untuk memperbaiki kamu, mengislahkan kamu selama aku masih berkemampuan. Dan tidak ada taufik bagiku, tidak ada jalan bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Sidang jemaah rahimakumullah, bila kita meneliti dengan secara terperinci keadaan umat kita di hari ini, maka ternyata bahwa mereka memerlukan kepada perislahan di berbagai-bagai sudut demi untuk mengobati berbagai-bagai penyakit yang sedang menimpa umat kita, yaitu dengan mengislahkan masalah-masalah kejahilan supaya menjadi sebuah masyarakat yang berilmu, mengislahkan masalah kemiskinan supaya menjadi sebuah masyarakat yang berada boleh cari makan, mengislahkan masalah keruntuhan akhlak supaya menjadi sebuah masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Mengislahkan masalah hilang muru'ah supaya menjadi sebuah masyarakat yang muru'ahnya tinggi, mempunyai harga diri, mempunyai aizat dan kehormatan. Mengislahkan masalah dadah, siasat dan perkara-perkara yang memabukkan supaya menjadi sebuah masyarakat yang bersih dari segala bahan-bahan yang memabukkan, sehat badan, cergas akal, pikiran, hidup baik. Mengislahkan masalah pengangguran supaya menjadi sebuah masyarakat yang ada hijau dan suka berhijau, sebagaimana al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Artinya, tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Mengislahkan masalah kebutuhan rumah tangga supaya menjadi rumah tangga yang bahagia. Mengislahkan masalah tidak terjamin keselamatan harta dan jiwa raga supaya menjadi sebuah masyarakat yang aman dan damai. Dan lain-lain masalah yang dihadapi oleh masyarakat kita di hari ini. Selain dari itu, kita perlu mencipta insan yang benar-benar beriman kepada Allah, insan yang berakhlak mulia, dan melengkapkan mereka dengan senjata ilmu duniawi dan ukhrawi. Memperbaiki keadaan keluarga supaya menjadi keluarga yang dihiasi dengan perasaan kasih sayang, keluarga yang harmoni, keluarga yang mempunyai ciri-ciri hidup sakinah, mawaddah dan rahmah.
Seterusnya kita perlu memperbaiki masyarakat supaya menjadi sebuah masyarakat yang thayyibah, masyarakat yang dipenuhi dengan keberkatan, dan masyarakat yang mendapat keredaan Allah. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakinna kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maksudnya, sekiranya penduduk sebuah masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah, pastilah kami akan melimpahkan ke atas mereka keberkatan dan rezeki dari langit dan bumi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi ittiba'i manhajihi al-qawim wa siratihi al-mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sidang Jumat yang mulia sekalian, tidak ada cara lain yang paling baik untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat selain daripada kita mengikuti ajaran Allah yang dibawa sampai kepada kita oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itulah jalan yang lurus, jalan yang diperintah oleh Allah, jalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita sekalian mengikutinya dan berjalan di atasnya. Firman Allah Ta'ala dalam suratul An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu, dan bahwa ini ialah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu mengikutinya. Oleh itu, marilah sama-sama kita berbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas hidayahnya kepada kita, dan sentiasalah kita kasih kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak berselawat ke atasnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din minal kafirin wal munafiqin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.